warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dalam menggapai ilmu dan menggapai cita-cita apa yang kalian inginkan. Amin. Silahkan untuk Agatha Nurul Aisyah dipimpin doanya ya. Dipimpin, doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, sebelum itu Ibu akan mengabsen peserta yang ada di ruangan ini, siapa saja yang ada di ruangan ini dan siapa saja yang izin tidak masuk. Oke, yang pertama Agatha Nurul Aisyah. Hadir Bu. Oke, baik. Kedua Sania. Hadir Bu. Yang ketiga Lutfia. Hadir Bu. Oke, baik. Berarti lengkap ya. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang materi asam basa. Apakah kalian masih ingat materi tentang asam basa? Siapa yang masih ingat? Apa saja sih teori asam basa? Materi yang kemarin ya, kita ulang lagi. Yang pertama yaitu ada teori Arrhenius. Yang kedua ada teori Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga ada teori Lewis. Kemarin Ibu sudah menjelaskan beberapa ciri asam dan basa. Kalian bisa sebutkan satu orang satu ya. Silahkan. Satu. Saya Bu. Ya. Ciri-ciri basa pH-nya lebih dari 7. Ya. Lalu? Saya Bu. Ciri-ciri asam yaitu kertas lakmus biru menjadi merah. Ya, terus? Saya Bu. Asam ciri-cirinya adalah pH-nya kurang dari 7. Ya, pintar. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan lagi bahwasanya larutan mempunyai ciri-ciri yaitu maksudnya ada dua jenis larutan yaitu asam dan basa. Yang pertama yaitu ada asam kuat yang dengan rumus H+ sama dengan A dikali M. A adalah jumlah ion H+ yang dilepas dan M adalah konsentrasi asam atau molarnya. Lalu yang kedua yaitu ada basa kuat. Basa kuat yaitu dengan rumus OH- sama dengan B kali M molarnya B tadi. B sama dengan jumlah ion OH- yang dilepas. M sama dengan konsentrasi basa atau molar yang dilepas. Lanjut yang ketiga yaitu ada asam lemah mempunyai rumus yaitu apa? H+ sama dengan akar Ka dikali Ma ya. Lalu yang keempat yaitu basa lemah. Basa lemah yang mempunyai rumus OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Kemarin Ibu sudah memberikan contoh soal. Jadi kalian tinggal lanjutkan beberapa soal yang ada di bawah ya. Nanti dikelompokkan saja. Nah, sekarang kita lanjut pada materi larutan penyangga. Sekarang yaitu yang pertama Ibu jelaskan tentang pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga atau larutan buffer ialah larutan yang tidak mudah berubah harga pH-nya ketika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Dan sedikit basa. Jadi apakah kalian sudah paham pengertian dari larutan penyangga ini? Ya, masih berkaitan dengan asam basa, asam kuat, basa kuat, dan basa lemah. Jadi bisa saja ada campuran asam lemah dengan garamnya, atau yang disebut basa konjugasi. Dan yang kedua ada campuran basa lemah dengan garamnya yang disebut asam konjugasi. Dari kalian kan ada yang bertanya, Bu, bagaimana sih contoh basa konjugasi atau asam lemah dengan garamnya? Yaitu seperti contoh di atas kalian bisa lihat.
CH3COOH plus CH3COONA. Jadi CH3COOH adalah basa lemah dan CH3COONA adalah basa kuat. Lalu contoh yang kedua yaitu contoh asam konjugasi atau basa lemah dengan garamnya. Seperti contoh di atas yaitu NH3 plus NH4Br. Jadi NH3 adalah basa lemah dan NH4Br adalah asam kuat. Jadi seperti saling melengkapi dengan NH4 kan asam lemah, BR-nya itu asam kuat, basa lemah maksud saya ya. Oke, Ibu lanjutkan saja. Bagian kedua yaitu perhitungan pH larutan penyangga. Yang pertama yaitu asam lemah dan garamnya atau yang disebut dengan basa konjugasi. Perhitungan pH-nya adalah yaitu rumusnya H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol garamnya. Jadi di sini Ka-nya tetapan ionisasi asam lemah, mol asamnya yaitu konsentrasi asam lemahnya yang dilarutkan, dan mol garamnya yaitu konsentrasi garam. Yang kedua yaitu ada perhitungan pH larutan penyangga asam konjugasi atau campuran basa lemah dengan garamnya. OH- sama dengan Kb dikali mol basa per garamnya, mol garam. Kb sama dengan tetapan ionisasi basa lemahnya dikali mol garam, mol basa atau konsentrasi dari basa lemahnya per garam, konsentrasi dari garamnya. Lalu yang ketiga, bagian ketiga yaitu pengaruh asam atau basa terhadap larutan penyangga. Ibu akan lanjutkan manfaat dari larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang sering kita ketahui dalam larutan penyangga dalam air ludah. Larutan penyangga dalam air ludah yang disebut dengan H2PO- atau HPO2- yang berfungsi menjaga mulut dengan pH sekitar 6,8. Sistem penyangga ini berperan dalam penetralan asam-asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan. Jadi air ludah kita itu dapat menetralisasi makanan atau sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita sehingga kadang tidak bau dan bisa netral di dalam mulut kita. Sekian untuk anak-anak bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan pada materi larutan penyangga berikut ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Iya. Terakhir yaitu pengaruh pengenceran terhadap larutan penyangga. Pada pengenceran milimol atau mol, zat lalu tidak berubah walaupun volume larutan sendiri itu bertambah besar. Oleh karena itu, bila larutan penyangga diencerkan, maka milimol atau mol asam basa lemah dan milimol garamnya tidak berubah. Dengan demikian dapat diartikan larutan penyangga bersifat dapat mempertahankan pH-nya. Oke, baik, terima kasih atas partisipasinya kalian dalam pelajaran larutan penyangga berikut yang sudah Ibu paparkan. Semoga dapat bermanfaat, dan untuk kalian jangan lupa belajar di rumah. Terima kasih juga sudah menjawab soal yang Ibu berikan. Untuk itu pelajari materi berikutnya ya. Jangan lupa.
Dan sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam